Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, suatu saat nanti pasti banyak orang yang akan sangat menyesal ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Ternyata kegiatan hidup dan segala kesibukan yang dilakukan di bumi sia-sia belaka. Hidup yang dijalani bukanlah petualangan hebat di hadapan Allah, tetapi petualangan yang hina, yang rendah, yang tidak bernilai. Banyak mata orang yang tertutup terhadap realitas ini, saudaraku. Bangun tidur gopoh-gopoh pergi ke tempat kerja. Bangun tidur sudah memikirkan bisnis. Bangun tidur sudah buru-buru pergi ke sekolah atau kuliah. Dan melakukan berbagai kegiatan demi kegiatan itu sendiri, atau demi pencapaian yang juga dicapai oleh manusia lain sebagaimana wajarnya. Saudaraku, kalau itu dilakukan mereka yang bukan umat pilihan, sangat bisa dimengerti dan diterima. Tetapi sebagai umat pilihan, tidak semua orang menjadi umat pilihan, saudaraku. Umat pilihan artinya umat yang mendapat kesempatan untuk mengenal Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Musa, Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Elia, Allahnya Elisa, Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan Tuhan Yesus Kristus yang Dia utus. Satu-satunya utusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, artinya menjadi majikan, menjadi penguasa yang nanti akan duduk di tahta Daud, seperti yang dinubuatkan dari Taruk Isai. Dari keturunan Isai akan lahir seorang raja yang akan memerintah di kekekalan. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Tidak semua orang menjadi umat pilihan, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan, kita harus ada di jalur, di track yang benar. Jangan sampai sebagai umat pilihan, waktu meninggal dunia berkata, yang paling ku sesali dalam hidup ini, aku tidak menjalani hidupku sendiri. Yang ku sesali dalam hidup ini, aku menjalani hidup bukan hidupku sendiri. Mesti menjalani hidup kita sendiri sebagai anak Allah. Tetapi banyak orang Kristen menjalani hidup anak dunia yang bukan umat pilihan. Dan memang faktanya sebagian besar orang Kristen menjalani hidup bukan jalan yang harus dia tempuh. Bukan di track yang harus dijalani. Maka sering saya kemukakan, saudaraku. Dan itu peringatan untuk kita semua. Termasuk untuk saya. Bahaya yang paling terselubung, yang berhasil menewaskan banyak orang adalah hidup dalam kewajaran. Hidup dalam kewajaran, saudara. Hidup seperti orang lain hidup. Padahal sebagai umat pilihan, saudara, kita ini didesain Tuhan untuk memiliki jalan, memiliki jalur, memiliki track yang berbeda dengan anak dunia. Yang kalau itu dijalani, kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Petualangan yang hebat, ya. Yang ketika kita pulang ke surga, kita tidak menjadi miskin
miskin di hadapan Allah. Tidak seperti orang kaya di Lukas pasal 12 yang secara mata manusia orang hebat, ya. Kesibukannya bernilai, ya. Ia mau memiliki gudang yang lebih besar, kekayaan yang lebih banyak, lalu berkata, "Hei jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak barang." Tertimbun-timbun bertahun-tahun lamanya. Firman Tuhan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, hari ini nyawamu diambil untuk siapa itu semua?" Nah, inilah orang yang tidak kaya di hadapan Allah, orang yang miskin. Hidupnya menjadi petualangan yang tidak bernilai. Dan faktanya sebagian besar manusia begitu, termasuk orang Kristen. Mungkin Anda berkata, "Pak, saya aktivis." "Oh, Pak, saya pendeta." Tidak jaminan Anda aktivis, pendeta, rohaniwan, Anda memiliki petualangan hidup yang luar biasa di hadapan Allah. Ini bukan ditentukan oleh jenis profesi saudara. Bukan hanya ditentukan oleh jenis pekerjaan saudara. Ya jelas kalau profesi pekerjaannya misalnya penjual narkoba, ya itu jelas melanggar etika kehidupan, ya saudaraku. Muncikari, nah itu jelas melanggar etika kehidupan, ya. Menyelundupkan barang, itu jelas ya saudaraku. Berdagang bagus, menyelundup itu yang nggak boleh saudaraku, ya. Nah, saudara, jadi bukan ditentukan oleh oleh jenis pekerjaan, apakah pendeta atau pedagang, tetapi motivasi. Bangun tidur gopoh-gopoh pergi ke kantor, tidak salah. Gopoh-gopoh pergi bisnis, tidak keliru. Gopoh-gopoh bangun pergi ke sekolah atau kuliah, harus. Tetapi apa motivasi melakukan semua ini, saudara? Tetangga juga bisnis, tetangga juga kerja, anak tetangga juga sekolah dan kuliah. Betul, sama kelihatannya. Tetapi motif terdalam melakukan kegiatan itu yang beda, saudara. Itu yang beda. Karenanya kita harus terus belajar kebenaran supaya kita mengalami pembaharuan. Sehingga kita mengerti bagaimana menjadi manusia yang ada di jalur, di jalan, di trek yang Tuhan Allah Bapa kehendaki. Dan jalur itu jalur yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus. Ya memang secara harfiah kita tidak menjalani apa yang dijalani oleh Tuhan kita yang dulu menjadi manusia, Yesus. Kita tidak tinggal di Palestina, budaya kita beda. Tetapi esensi, inti dari kehidupan itu, nafas dari kehidupan itu harus kita miliki. Nah, bagaimana kita menemukan inti kekristenan, nafas kekristenan? Nah, itu perjuangan. Harus memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi harus benar-benar mengalami interaksi dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak bisa tidak. Jangan hanya interaksi dengan liturgi, jangan hanya interaksi dengan kegiatan pelayanan gereja, tetapi interaksi langsung dengan Tuhan. Jadi kalau saya berkali-kali berkata, ya khususnya kepada pejabat dan para pendeta gereja Suara Kebenaran Injil, tiarap. Nah itu maksudnya.
Itu maksudnya. Bagaimana kita menemukan nafas kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita menemukan esensi kehidupan seperti yang dijalani oleh Yesus. Itu tracknya. Itu jalurnya, saudaraku. Itu jalannya. Jadi kalau yang mulia Tuhan kita berkata, akulah jalan. Nah itu maksudnya. Bukan hanya jalan untuk bisa membawa kita kepada keselamatan, artinya dosa-dosa diampuni. Maaf, harus saya tepatkan kalimat ini. Bukan hanya menunjuk bahwa Yesus adalah pribadi yang menebus dosa kita. Yesus mati di kayu salib menebus semua dosa dunia. Alkitab mengatakan dialah anak domba Allah yang mengangkat airo, mengangkat, lift up, mengangkat dosa dunia. Jadi kalau menggunakan kata dunia jangan dipelintir sebagian manusia. Itu ngawur dan bisa menjadi jahat karena impact dari pengajaran itu negatif, ya, negatif. Lain waktu saya jelaskan. Tapi kali ini cukup saya berkata, Yesus mati untuk semua orang. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama, ya saudara, yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Jadi kalau dikatakan Yesus satu-satunya juru selamat, itu benar. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu benar. Sebab tidak ada manusia yang bisa memikul dosa manusia lain. Kecuali anak Allah yang tidak berdosa, yang mengenakan tubuh daging, yang dalam segala hal disamakan dengan kita, memikul dosa. Dosa semua manusia. Jadi kalau Yesus menjadi jalan, itu bukan sekedar Yesus mati bagi semua manusia atau Yesus mati bagi dosa manusia. Tapi Yesus menunjukkan track, jalur di mana seseorang sampai kepada Bapa. Nah ini umat pilihan. Ini umat pilihan, ya. Yang di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21 mengatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Engkau dalam aku dalam engkau ya Bapa. Mereka di dalam kita sampai kepada Bapa. Ini sebuah eksklusivitas. Ya. Ini khusus umat pilihan. Akulah jalan, aku treknya, aku jalurnya. Maka digunakan kata hodos. Artinya jalan panjang, saudara. Harus melalui lorong itu, hodos. Nah, jalan itu apa? Ya, hidupnya itu, maka dikatakan akulah kebenaran. Maka kita harus mengenal kebenaran. Bukan kebenaran yang dimasukkan kotak pikiran secara kognitif, tidak cukup dirumuskan dalam kalimat verbal dan ditulis buku atau menjadi bahan ceramah, kuliah atau khutbah. Tetapi kebenaran yang diperagakan, dikenakan. Lalu akulah hidup, Zoe. Kebenaran dalam bahasa aslinya aletheia. Ya ingat, ini Injil Yohanes, Injil yang ditulis ketika marak pengajaran percampuran antara Injil dan filsafat Yunani yang dikenal Gnostik. Lalu Injil Yohanes ditampilkan dan memperkenalkan Yesus sebagai the truth, ya, kebenaran. Dan akulah hidup, Zoe. Saya pernah kemukakan dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan hidup. Yang pertama bios, yang kedua zoe. Ini
Zoe, bukan bios. Bios menunjuk hidup makhluk pada umumnya. Memang perbedaannya tidak mutlak tapi relatif. Tapi Zoe biasanya menunjuk hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, saudaraku. Nah, akulah hidup. Jadi bagaimana kamu memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau bapak di dunia mendidik anak-anaknya sesuai dengan apa yang dipandang bapak ibu baik, Allah mendidik kita supaya kita beroleh hidup. Zoe juga itu. Dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging mengatakan, aku datang untuk memberi hidup. Itu Zoe. Dan mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Perisos. Artinya tinggi dalam kualitas. Ya, very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Ini jalur istimewa, saudaraku. Ya. Jadi tidak boleh sama dengan anak dunia. Ya. Makin mengerti kebenaran, kita makin sadar bahwa jalur yang pernah kita lalui dulu kelihatannya benar. Kita rajin ke gereja, kita aktif dalam pelayanan, kita jadi pendeta. Tapi sebenarnya jalurnya tidak jalur yang dilalui Yesus. Jadi tidak masalah ya, saudara ini ibu rumah tangga, pedagang, praktisi hukum, tenaga medis, pendidik, ya teknokrat, politisi, aparat keamanan, pegawai pemerintah, atau saudara aparatur negara, aparatur sipil negara, tidak masalah, siapapun kita. Yang penting kita memiliki motivasi hidup yang benar dan menjalani jalan yang Tuhan ajarkan, yang akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang serupa dengan Yesus. Itu maksudnya. Ya, nanti kalau kita meninggal dunia, dia menemukan wajah anak Allah, wajah anak Allah. Ya, di dalam hidup kita. Ia menemukan ya wajah putranya yang tunggal itu di dalam hidup kita. Makanya kita harus belajar secara langsung dari Tuhan Yesus. Harus ada pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Dan ini hal yang mutlak, saudaraku, ya. Jangan digantikan hanya dengan pengetahuan tentang Allah, diskusi-diskusi tentang Allah. Bukan tidak boleh. Yang penting bertemu dengan Tuhan supaya kita bisa bercermin, ya. Bercermin, ya. Tiap hari saya juga harus bercermin dan melihat cermin, ternyata di situ masih kelihatan wajah Erastus. Mestinya ada wajah Yesus di situ. Supaya pada waktu kita meninggal dunia, ya kita membawa wajah Tuhan. Makanya kalau dikatakan saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kuingini, hanya Engkau yang kumiliki, maksud saya. Maksudnya hanya Engkau yang kumiliki, bukan aku sudah percaya Tuhan Yesus. Enggak, bukan hanya percaya dalam pikiran. Aku sudah mengenakan hidupnya di dalam hidupku. Sebab orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus mengikuti jejaknya. Tidak bisa tidak, saudara. Nah, itu yang selalu penting dan darurat. Urgen, darurat, penting, selalu. Dan mendesak. Yang lain bisa tidak mendesak, yang lain bisa relatif. Tetapi untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, itu selalu mendesak. Ya, dulu kita tidak terlalu peduli hal ini. Tapi makin hari seiring dengan perjalanan waktu, kita semakin mengerti kebenaran. Wow, kita makin takut, saudaraku.
Ya, makanya kalau kita menyanyi ya, Tuhan, aku rindu memandang wajah-Mu. Coba jujur, bener enggak? Banyak yang belum rindu. Dulu saya juga menyanyikan lagu ini, lagu-lagu yang syairnya kira-kira begitu. Kapan aku memandang wajah-Mu? Tapi sebenarnya kita tidak ingin memandang wajah Tuhan. Selain tidak rindu, kita juga takut. Kenapa? Nah, kita wajahnya jelek begini. Ya, di mata manusia cakap dengan prestasi, reputasi, kedudukan, jabatan, performance. Tapi di mata Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73, rupa mereka kau pandang hina. Ngeri kali, saudaraku. Ya, ini yang kita harus perhatikan dengan sangat serius. Itulah sebabnya saudara, dengan tegas saya katakan pada pemberitaan firman Tuhan minggu lalu di jam yang sama, ya. Saya katakan ya, Anda belum bisa disebut Kristen kalau belum seperti Kristus. Ya tapi Pak, kita sekarang kan belum seperti Kristus, tapi mosok kita tidak berani mengaku Kristen. Oh iya, tentu Anda belum sempurna. Tetapi idealnya Anda memiliki kedewasaan seirama dengan umur rohani. Satu itu ya, seiring atau seirama dengan umur rohani. Kalau anak kita umur 3-4 tahun bisa menghitung 2 tambah 2 4, itu perfect. Ini sempurna. Anak kita sempurna. Tetapi setelah umur 20 tahun tidak boleh hanya bisa menghitung 2 tambah 2 itu 4. Dia harus bertumbuh terus, saudaraku, sampai menjadi sedewasa orang tua. Ya, bayangkan kalau umur 40 tahun hanya bisa menghitung 2 tambah 2 4. Oh ya, kalau memang idiot, retarded, ya mungkin dimaklumi. Tetapi kalau umur 40 tahun lalu bawa golok mau bacok bapaknya, mau bakar rumah karena minta mainan gak diberi, nah ini kan bisa dibawa ke rumah sakit jiwa atau masuk kantor polisi. Atau oh ya, tidak konyol begitu, tidak kekanak-kanakan, tapi tipu sana, tipu sini, jual narkoba, utang orang atas nama orang tua, orang tuanya dikejar-kejar hutang. Lama-lama orang tua taruh berita di koran, putus hubungan. Dan semua perbuatan dari si anak ini tidak ada kaitannya dengan orang tua, dengan keluarga besar kami. Buang. Anda tanya, apa Tuhan juga bisa buat begitu? Loh, Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, aku tidak kenal kamu. Loh, ini kan orang-orang yang menyebut, memanggil, berseru Yesus itu Tuhan. Ditolak, saudara. Jadi mesti progres sesuai dengan umur rohani. Nah, kita kan belum sempurna, Pak. Maksud kita tidak bisa disebut Kristen? Oh, boleh. Tapi tetap progres ya. Jangan sampai Anda tidak mengalami progresivitas atau pertumbuhan. Itu 1, 2. Komitmenmu harus bulat. Dan saya sudah mengatakan hari-hari ini, Anda belum sempurna. Tapi komitmen tekadmu harus sempurna. Anda belum utuh berkenan di hadapan Allah. Tapi tekadmu untuk berkenan harus utuh. Ini saudaraku, ya. Jadi gereja telah mengalami dekadensi yang begitu mengerikan, saudara. Iya. Sebab kalau pendetanya, nah ini pendeta lagi yang diomongin, tapi tidak ada pilihan, tidak mengalami perubahan. Ya, tidak mengalami perubahan,
Tidak bersentuhan dengan Tuhan secara langsung, hanya bersentuhan dengan perpustakaan, dosen-dosen. Tidak akan serupa dengan Yesus. Jauh. Dan itu faktanya, saudara. Saya bicara ini karena ada di lingkungan itu, dan terus terang setelah sekian puluh tahun, bukan belas tahun, saya kecewa. Wah, ternyata sekolah teologi bisa menjadi pemegang peranan penting runtuhnya kekristenan. Itu berkaca dari Eropa. Nah, kalau para rohaniwan hanya mengkotak-katik Tuhan di dalam pikirannya, tidak membiarkan Allah mengobok-obok hidupnya, bagaimana orang bisa berubah? Dan tentu yang paling bisa menjadi pilot project, objek penelitian di diri saya sendiri. Ya dari kecil Kristen, ya dari muda melayani aktif di gereja, ya sekolah teologi. Saya kenal diri saya. Makanya lagu pertobatan saya, ya saudaraku, setelah saya sadar, waduh, aku punya pengetahuan banyak, tetapi hidupku belum tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini tahun 2007-2008 saya mulai seperti siuman, saudara. Tetapi prosesnya masih berlangsung sampai hari ini. Jadi hari ini juga saya tentu belum sempurna. Tapi saya mau sempurna dalam tekad. Masuk Pak, ya nanti kita di surga buka-bukaan. Sekarang kita kan bisa munafik, bisa sembunyikan dosa kesalahan. Tapi kalau sudah di hadapan pengadilan tata Tuhan, siapa yang bisa menyembunyikan? Jangan sampai terlambat, saudaraku. Ayo kita kembali ke trek atau jalur itu. Ya, yang standarnya itu serupa Yesus. Berarti memang harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus hidup kudus. Ya, jangan saudara trauma dengan kata kudus. Seakan-akan sesuatu yang sakral yang tidak tersentuh. Jangan menuduh Allah itu bohong, licik, jahat. Karena menyuruh kita kudus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, lalu kita tidak bisa kudus. Itu kan berarti kita, kalau merasa begitu, kita menuduh Allah itu jahat. Jangan, ya, tidak boleh. Kita harus punya komitmen yang kuat, bisa. Aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Lalu belajar melihat setiap peristiwa, dan kita masih saja loh ada melesetnya. Setiap hal kita urai, ini berkenan atau tidak. Bukan masa bodoh lalu ya kalau salah nanti minta ampun. Jadi makin dewasa Anda kalau minta maaf, minta ampun itu harus tahu salahmu di mana. Nah, kalau saya berdoa di depan jemaat, Tuhan ampuni ketidaktepatanku, sebenarnya di balik kalimat saya, tidak jarang di balik kalimat saya, dalam pikiran saya itu ada gambaran, ada ucapan, hal-hal yang tidak patut saya lakukan, yang tidak saya ucapkan. Yang saya ucapkan hanya, ampuni aku Tuhan atas ketidakpatutanku. Padahal di dalam hati saya itu, saya mengucapkan kalimat atau membayangkan apa yang tadi saya lakukan. Wah, tadi itu saya tidak tulus. Itu di situ. Ya, masa saya ucapkan tadi saya tidak tulus Tuhan. Ya bingung orang kan. Nah, harus tahu mana, apa ketidaktepatan itu. Nah, saudaraku sekalian, satu hal yang saudara harus tahu, bahwa kuasa gelap itu jahat. Anda berkata, udah tahu Pak. Saya juga tahu, Anda tahu. Tapi jahatnya ini, Anda pasti kurang menghayati. Jahat. Ya. Untuk orang-orang tertentu dibuat bejat-jat seperti binatang. Untuk orang yang lain dibuat bejat saja, tidak seperti binatang. Untuk orang lain dibuat ya jahat.
tapi ada baiknya. Untuk yang lain dibuat baik. Ini saya bicara di kelompok orang Kristen, baik tapi tidak tepat sasaran. Lalu diparkir jadi orang baik, tapi tidak di-track Yesus. Ya, ini kalau track Yesus ini, jalan Tuhan ini luar biasa. Tapi digeser di track lain. Nah, kenapa iblis membuat orang jadi bejat-jat? Ada yang bejat saja, nggak bejat banget. Ada orang jadi jahat atau setengah jahat atau baik. Supaya orang baik, orang Kristen ini konteksnya, dia lihat orang jahat, dia melihat dirinya, saya tidak jahat seperti itu. Layani deh, ayo bro, jangan jahat begitu bro, you masuk neraka loh bro. Pak, jangan jahat begitu, ayo kita bertobat ya, jadi baik. Jadi baik. Tapi yang ngomong tidak di-track. Di jalannya Yesus, tidak di hodosnya Tuhan. Itu masalahnya. Jadi kalau saudara berkomitmen untuk benar-benar di-track, Anda baru bisa lihat jahatnya iblis ini. Asal bukan seperti Yesus. Itu saja. Makanya di kelompok tertentu ada orang-orang santun, baik, tapi sombong. Atau moralis. Atau ya ada meleset-melesetnya. Lalu tentu dalam kecerdikannya orang baik-baik ini dibuat munafik. Dibuat saleh, tapi saleh pura-pura. Kesalehan palsu. Dan itu kelompok pendeta di sini. Kelompok saya. Tapi kalau kita sadar, kita periksa diri, kita mesti bertobat, kita bercermin kepada Tuhan. Saudara, kita harus menemukan standar track ini. Di luar ini bukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Di track ini. Nah, sekarang kita harus perkarakan diri kita di track ini tidak. Ngomongnya seperti Yesus. Tapi dia mengajarkan Yesus tidak bisa bersalah. Itu rusak. Kalau Yesus tidak bisa berdosa karena dia 100% Allah, oke. Ya jangan seperti Yesus, saudara, tidak bisa seperti Yesus. Ya janganlah seperti dia, tidak bisa. Ini saya bukan sedang bicara ranah doktrin ya. Dia tidak bisa berdosa, katanya. Ya kalau begitu jangan contoh dia dong. Kok bisa begitu, ngawur begitu, saudaraku? Ayo belajar berenang sama dia. Tapi dia nggak bisa tenggelam karena pakai pelampung. Suruh belajar berenang dari orang yang pakai pelampung. Ya bodoh, ya konyol, saudara. Nggak mungkin bisa. Yesus tidak bisa berdosa karena dibuat imun, kebal terhadap dosa. Lalu kita teladani dia. Nggak bisa, saudara. Dia bisa berdosa tapi tidak berdosa. Itu yang membangun kekaguman kita dan gairah untuk meneladani Yesus. Bahwa kita bisa menjadi seperti dia, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, di dunia ini ada-ada saja ya orang jahat gitu ya. Dia berbuat apa-apa untuk menyakiti orang. Ya, ipar yang tidak suka, dia berbuat macam-macam supaya saudara tidak happy. Ya. Mertua Anda tidak suka, maaf bukan Anda, orang lain. Menantu yang dendam kepada mertua, bikin ulah macam-macam supaya mertuanya sakit hati, sedih, susah, tersinggung, tersiksa batinnya. Ada orang-orang begitu di dunia ini. Dan itu 100% anak setan. Jadi kalau di gereja ada yang begitu, itu
anak setan walaupun dia orang gereja. Ya. Bikin pola macam-macam cuman mau menyakiti. Nah, setan itu mau menyakiti hati Bapak. Caranya apa? Ya membuat orang sebejat-bejatnya atau hanya bejat. Tetapi bagi kita di lingkungan kita, saudaraku, setan membuat meleset. Maka kata dosa dalam bahasa aslinya untuk umat perjanjian baru ditulis dalam perjanjian baru itu hamartia, artinya meleset. Meleset itu artinya tidak kena sasaran. Itu sudah menyedihkan hati Bapak. Karena yang dikehendaki oleh Bapak itu menjadi serupa dengan Yesus, maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, sekarang kita harus dendam sama iblis gantian. Kita telah ditawan dulu dan menjadi alat di dalam tangan setan untuk mendukakan hati Allah. Sekarang kita tidak mau mendukakan hati Allah, kita dendam. Dendam sama setan ya, jangan nanti saudara potong khotbah saya lalu berkata, kata Erastus kita boleh dendam. Saya pinjam kata dendam ya. Maksud saya adalah itu musuh kita. Dengan cara apa? Kita mau menyenangkan Tuhan, kita maksa diri masuk di track ini dan terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kalau kita terus bertumbuh, kita baru bisa nyanyi. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Nah, saudara, kita bertumbuh terus di track ini. Kita harus memaksa diri masuk di jalur ini. Dan berani berprinsip bahwa satu-satunya tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Allah. Yang lain menjadi tidak berarti, yang lain menjadi tidak bernilai kecuali menyenangkan hati Bapa di surga. Pernahkah saudara memperkarakan satu hal ini? Yaitu kita bertanya kepada Bapa, ya. Itu sudah saya lakukan. Sebenarnya apa yang kau inginkan ya Bapa? Mengapa aku menjadi begitu penting seakan-akan? Siapa aku ini? Aku punya apa sih sampai Allah merasa membutuhkan diriku? Apa yang Allah tidak punya sehingga dia memerlukan sesuatu dari aku? Dan saya sudah sampai satu kedalaman renungan, saudara. Dan ini agak susah saya jelaskan. Bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut kita persembahkan kepada Allah. Kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Apa sih yang Allah tidak punya sehingga Allah merasa membutuhkan sesuatu itu dari kita? Siapa kita ini? Coba renungkan saudaraku. Kalau minggu lalu sempat saya singgung, seandainya tidak ada Erastus, siapa yang bisa mensomasi Tuhan, menuntut Tuhan? Tidak ada, saudara, tidak ada. Yang bisa menuntut Tuhan, kenapa tidak ada Erastus? Cerita tentang Erastus, sejarah hidup tentang Erastus, tidak ada. Tetapi Allah adakan manusia ini. Emangnya Allah butuh apa dari Eras? Dia punya apa? Apa yang Allah tidak punya sehingga perlu menghadirkan Erastus supaya Erastus bisa beri sesuatu? Apa? Coba renungkan.
Loh kok kita sombong? Walaupun kita punya prestasi di mata manusia hebat, entah kita pendeta yang dikenal, KKR di mana-mana, sudah membuat seminar sekian banyak, oh sudah mentobatkan sekian puluh ribu, tolonglah jangan dimention. Makanya tolong ya Bapak Ibu, ini staf saya di sini, jangan bikin acara 50 tahun pelayanan Erastus, tidak ada begitu. 50 tahun pelayanan Erastus, tidak ada begitu-begitu. Apalagi kita mau rayakan ulang tahun gembala sidang kita, saya sudah berkali-kali bicara, tidak usah. Nanti yang punya uang bisa memberi gift, yang tidak punya jadi gigit jari tidak enak, tidak usah semuanya. Saudara, kalau sampai saudara itu ada, kalau seorang seperti Chandra, Riko, Topo, Doni ada, Allah itu mau menjadikan Anda seorang yang bisa memiliki petualangan yang hebat. Sehingga bisa menyenangkan hati Allah. Itu hebatnya Allah. Luar biasa. Berani menciptakan makhluk yang bisa memberontak, tapi juga bisa mengasihi. Wah, itu resiko tinggi, saudara. Nah, kalau kita sadar begini, kita memilih di jalur Tuhan. Supaya hidup kita itu menyenangkan Dia. Dan cara apa kita menyenangkan Dia? Di jalur Yesus. Tuhan Yesus ajari aku hidup seperti Engkau hidup. Itu saudaraku. Makanya begitu melek mata, apapun yang kita lakukan harus kita persembahkan bagi Tuhan. Nggak usah mau khotbah kita berdoa. Saya punya hobi itu melukis. Walaupun bukan pelukis hebat, amatiran. Mau melukis saja saya berdoa. Tuhan berkati lukisanku. Kiranya apa yang kulakukan ini bisa berkenan dan satu hari bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan kira-kira tidak berkenan saya melukis, ya saya tutup lukisan itu. Saya mesti pekerjaan yang lain yang saya harus kerjakan. Saudaraku, apapun yang kita lakukan mestinya bisa menyenangkan hati Allah. Sebab kalau Erastus tidak ada yang bisa menggugat Allah. Tapi kalau Tuhan mengizinkan anak manusia ini eksis, Allah itu punya dalam tanda kutip mainan, game yang beresiko tinggi. Ini si Eras bisa memberontak, meludahi Tuhan atau mengangkat hati menyembah Tuhan. Nanti kalau kita mati baru kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, yuk kita bertobat. Ayo kita berkemas-kemas pulang bersama. Saudara, jemaat, aktivis, siapapun, ayo kita berubah. Tidak ada yang hebat di antara kita. Kita tidak hebat. Kita ada sebagaimana ada hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita memelayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.